Rabbal alamin. Eee, Selaku pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan tata tertib, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan materi, acara yang kelima sesi tanya jawab, acara yang keenam sesi foto bersama, dan acara yang terakhir yakni pengisian link presensi dan penutupan. Baiklah, memasuki acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, demi kelancaran acara diskusi online pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib diskusi online. Yang pertama, peserta mengganti format nama dengan nama asli masing-masing. Yang kedua, peserta diwajibkan hadir sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta tidak diperkenankan memberikan komentar pada kolom chat Zoom meeting dengan kalimat yang kurang sopan. Yang keempat, peserta diwajibkan mengikuti acara diskusi online ini sampai selesai. Yang kelima, link presensi untuk peserta akan dibagikan pada akhir acara. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon tanpa seizin moderator. Yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab dapat mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau melalui kolom chat Zoom. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan mematuhi tata tertib pelaksanaan diskusi online ini agar dapat berjalan lancar. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Koordinator KKN RDR Kelompok 50 kepada Andre Afrianto. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizza Hamami selaku Kepala Pusat LP2M Wali Songo Semarang, dan yang saya hormati Ibu Bagiatus Solihah selaku dosen pembimbing lapangan KKN RDR 77 kelompok 50, dan serta yang saya hormati Ibu Musyatul Marfu'ah MSI yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua, akan sharing-sharing soal gender, soal seksisme, dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, matur suwun Ibu, karena sudah mau menyempatkan hadir dan untuk bergabung dengan kami dan teman-teman semua peserta diskusi online yang saya banggakan. Untuk yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayah dan inayahnya, maka dari itu kita semua alhamdulillah bisa berkumpul walaupun tidak dengan tatap muka lewat acara Zoomiyah ini ya, jamaah Zoomiyah, dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita semua semoga nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya,
peserta diskusi online yang saya hormati. Diskusi online kali ini bertemakan seksisme. Jadi mungkin soal seksisme ini masih dianggap tabu ya bagi teman-teman semua, masih dianggap asing. Cuman nanti akan kita bahas, kita tanya jawab diskusi online dengan langsung narasumber kita Ibu Musfiatul Marfuah. Jadi mungkin untuk pengantar saja, kita sebagai makhluk sosial pasti sering mendengar pernyataan seksis seperti laki-laki itu biasanya lebih bagus dijadikan sebagai pemimpin dibandingkan perempuan. Ini karena laki-laki mungkin dianggap lebih mampu berpikir secara logis. Sementara itu, perempuan lebih mengutamakan perasaan atau emosi. Jadi pernyataan seperti itu gambaran daripada definisi seksisme. Jadi kejadian-kejadian tersebut itu juga bisa terjadi di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di tempat kerja. Jadi pernyataan tadi itu akan menyudutkan perempuan dan menganggap bahwa laki-laki lebih berhak memperoleh posisi penting dalam sosial kemasyarakatan. Ya walaupun pada saat peristiwanya atau faktanya juga memang laki-laki juga sering dianggap korban. Cuman pada kenyataannya yang perempuan itu lebih dijadikan sebagai korban. Jadi nanti soal pembahasan lebih dalamnya, lebih lanjutnya, itu nanti akan dilanjutkan pada saat diskusi online. Mungkin untuk teman-teman semua, monggo silakan nanti dicermati, disimak baik-baik soal diskusinya, apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Musfiatul Marfuah. Nanti apapun itu, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar, karena mungkin teman-teman juga sudah menunggu ya. Cukup sekian dari saya selaku perwakilan dari kelompok 50. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 50, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andrea Prianto yang telah memberikan sambutannya selaku koordinator KKN RDR kelompok 50. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara yang dari tadi sudah kita tunggu bersama, yaitu diskusi online yang akan disampaikan oleh Ibu Usfiatul Marfuah MSI. Dengan tema setara, perempuan masih jadi korban seksisme. Nah, teman-teman semuanya mungkin sebagian dari kalian ada yang belum mengenal seksisme itu apa, tapi ada juga sebagian dari kalian yang mungkin udah tahu seksisme itu apa. Nah, pada hari ini kita akan bahas tuntas tentang seksisme nih dengan pemateri yang sangat kompeten tentunya di bidang ini dengan Ibu Usfiatul Marfuah. Selamat pagi Ibu. Selamat. Iya Ibu. Oke, Assalamualaikum. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya Ibu, terdengar. Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, nama beliau Usfiatul Marfuah MSI, alamat tinggal Perum Beringin, Permai, nomor A59 Ngalian, Semarang. Pekerjaan beliau saat ini beliau menjadi dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Beliau menempuh pendidikan S1, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang, angkatan 2007, lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan S2 di Ilmu Dakwah atau Komunikasi Islam, UIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2015. Pengalaman organisasi beliau, nah beliau ini cukup aktivis ya,
Beliau mengikuti organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Manajemen Dakwah se-Indonesia. Beliau sendiri pernah menjabat sebagai ketua periode 2010-2012 dan beliau juga mengikuti PMII Komisariat Wali Songo Semarang dan beliau juga mengikuti Fatayat NU Jawa Tengah. Nah, jadi materi kita hari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, selanjutnya langsung saja Ibu kita ke pemaparan materi untuk Ibu Usfiatul Marfuah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, serta teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf harus pakai masker karena sedang ada di luar ruangan, sedang ada di tempat publik begitu. Dan mungkin suara saya tidak bisa maksimal, nanti tolong diingatkan kalau memang kurang jelas ataupun kurang keras gitu ya, karena saya berusaha untuk tidak terlalu kedengaran banyak orang di sini. Baik, kepada yang terhormat Kepala PPM Bapak Dr. Rizza Hamami MAD, yang terhormat Ibu DPL KKN kelompok 50 Ibu Bakiatus Solihah, hadir bersama kita kah hari ini, teman-teman? Sedang berhalangan, Bu. Oh, sedang berhalangan. Iya. Oke, ya. Nanti titip salam untuk Ibu DPL. Semoga KKN-nya lancar sampai akhir. Baik, Pada Ibu, teman-teman mahasiswa KKN kelompok 50 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, terlebih kesempatan untuk menikmati kesehatan ya sampai hari ini. Pandemi sudah hampir 2 tahun, akan tetapi kita masih tetap survive, kita masih tetap sehat sampai hari ini. Itu merupakan kesempatan dan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, tidak ada tandingannya. Sampai hari ini kita punya uang banyak, tapi kalau tidak sehat itu pun juga tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut. Jadi kenikmatan untuk hari ini itu merupakan sesuatu hal yang masih sangat besar sekali untuk kita rayakan begitu. Dan kenikmatan dalam diberikan kesempatan untuk belajar setiap hari, salah satunya melalui forum-forum diskusi ataupun seminar yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa baik di kampus ataupun di luar kampus. 2 kalinya sholawat beserta salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mumpung sekarang masih bulan Maulid ya, bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga dalam rangka meneladani beliau. Dalam kita lakukan hari ini membahas atau berdiskusi soal kesetaraan, soal keadilan, itu juga dalam rangka meneladani beberapa sifat-sifat yang akhlakul karimah yang beliau miliki. Oleh karena itu, semoga kita semuanya yang ada di forum ini, terlebih khususnya dapat diakui oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu umatnya besok kelak di yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa KKN yang saya hormati, ini merupakan kesempatan yang saya sangat bahagia sekali telah diundang oleh teman-teman mahasiswa untuk bergabung di dalam berdiskusi dan sharing bareng kaitannya dengan gender, kemudian keadilan sosial, kesetaraan gender, dan tema-tema yang berkaitan dengan itu. Dan kali ini kita nanti akan sharing soal seksisme. Sebetulnya seksisme ini merupakan tema ataupun kata yang sama sekali tidak asing bagi kita ya. Kita sering banget mendengar kata itu atau bahkan
mengalami itu secara tidak sengaja ataupun sengaja. Ternyata kita sudah mengalami itu dan kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah perbuatan seksisme begitu. Nah, oleh panitia kali ini mengangkat tema tentang seksisme yang dialami oleh perempuan gitu. Tapi di situ saya memberikan tambahan beberapa kalimat gitu. Memang laki-laki memang tidak salah kalau perempuan itu masih menjadi korban seksisme, tidak salah, akan tetapi patut diketahui. Sebentar ya. Sebentar. Patut diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa seksisme itu tidak hanya dialami oleh perempuan saja, akan tetapi juga laki-laki. Laki-laki pun mengalami seksisme itu. Perlakuan yang sangat tidak mengenakan, perlakuan yang sangat membuat kita tidak nyaman dan tentunya itu bukan perlakuan yang baik gitu. Akan tetapi seksisme itu sudah menjadi sebuah budaya, sudah sampai pada akar rumput sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa perkataan, perbuatan ataupun perlakuan-perlakuan yang sedang kita lihat, sedang kita alami atau bahkan sedang kita lakukan itu juga merupakan seksisme. Jadi kita sendiri, saya, kalian, saya sekalipun, itu juga sebetulnya bukan hanya menjadi korban seksisme, tapi bisa jadi menjadi pelaku seksisme. Mengapa demikian? Nanti coba kita lihat bareng-bareng seperti apa seksisme itu, apa pengertian dari seksisme itu, kita bisa melihat bareng-bareng melalui sharing kita hari ini. Gitu. Jadi saya perlu menegaskan sekali lagi bahwa seksisme ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak hanya laki-laki saja sebagai pelaku seksisme, tapi perempuan pun juga sama, bisa jadi berpotensi menjadi pelaku seksisme. Yang kedua adalah seksisme ini tidak hanya dialami oleh perempuan saja, tapi laki-laki pun juga berpotensi menjadi korban dari seksisme. Meskipun selama ini memang yang banyak mengalami seksisme itu adalah perempuan. Gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian laki-laki tidak pernah, tidak. Yang lebih banyak mengalami memang perempuan. Pelakunya tetap saja bisa jadi perempuan, sesama perempuan, bisa jadi memang laki-laki, bisa jadi memang masyarakat, dan itu sudah membudaya sehingga kita tidak merasakan. Baik. Bisa next, Mbak, minta tolong. Ya, ini adalah salah satu gambar atau beberapa gambar yang saya dapatkan di internet ya. Dan teman-teman juga sudah sangat familiar sekali dengan gambar ini. Kalau teman-teman itu berasal dari daerah Pantura, apalagi Pulau Jawa aja lah ya. Kalau di Sumatera saya tidak begitu paham ya. Di sana masih ada banyak jalanan itu dipenuhi oleh truk-truk seperti ini apa enggak. Tapi kalau di daerah Jawa, baik itu Pantura ataupun tidak, sepertinya truk-truk kayak gini ini ya, memenuhi jalanan ya. Jamaah jalanan itu truk-truk kayak gini, dan banyak sekali meme-meme ataupun gambar-gambar yang berasal dari perempuan di situ gitu, dengan berbagai macam quote dan kalimat yang tertera di dalamnya. Yang paling kiri misalkan itu adalah stiker ya. Stiker itu juga kita pernah melihat bahkan mendapatkan stiker tersebut dari perempuan ataupun laki-laki, yang mana stikernya itu adalah menggunakan tubuh perempuan sebagai apa ya, sebagai interaksi atau sebagai guyonan atau sebagai alat yang dipergunakan untuk kesenangan atau mengolok-ngolok begitu. Itu sudah sering kita jumpai, apalagi di grup-grup gitu. Saya punya pengalaman banyak sekali soal stiker ini. Dan biasanya orang-orang yang belajar soal kesetaraan dan keadilan gender itu sangat sensitif sekali pada hal-hal yang kayak sampai dijuluki galak, garang gitu ya.
Itu karena saya sering protes gitu di grup yang apalagi yang didominasi oleh laki-laki. Biasanya mereka kalau guyon sering banget menggunakan tubuh perempuan untuk bahan guyonan. Salah satunya menggunakan stiker ini. Saya bilang, mengapa harus pakai itu gitu? Terus dikiranya saya terlalu sensitif, kemudian menyerang pribadi saya gitu kan. Dikiranya saya orangnya tidak bisa diajak guyonan dan lain sebagainya. Padahal yang salah itu dia, yang salah mereka yang mengirimkan stiker-stiker yang seperti ini. Tapi kemudian kenapa kok malah justru saya yang diserang balik? Kepribadian saya yang diserang balik, saya yang mendapatkan tuduhan balik seakan-akan saya tidak bisa luas, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa terlalu sensitif begitu. Padahal ini kan salahnya mereka tidak bisa menempatkan guyonan pada tempatnya begitu. Apakah guyonan itu harus menggunakan tubuh perempuan? Ya meskipun itu bukan tubuh saya gitu. Tapi kan kita sebagai sesama perempuan harusnya juga tidak merasa tersinggung begitu ya. Bukan hanya perempuan, laki-laki pun juga sama. Harusnya tidak dijadikan sebagai stiker kayak gini gitu. Stiker-stiker yang tidak senonoh gitulah ya. Kalau stikernya stiker yang masih oke dan itu masih sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut selama ini, itu nggak masalah. Tapi kalau stikernya begini menampilkan tubuh perempuan secara fisik, nah ini kan tidak patut, tidak layak gitu ya. Dan ini malah justru yang kemudian digunakan seseorang sebagai seakan dibenarkan gitu loh, karena nggak ada orang yang protes. Tidak ada orang yang protesnya itu juga perlu diketahui loh ya teman-teman, baik laki-laki ataupun perempuan, terlebih ini buat laki-laki. Perempuan diam saja ataupun tidak protes karena adanya stiker kayak gini, itu bukan berarti ya, silakan Pak. Oke, sorry. Perempuan tidak protes atau tidak bersuara karena adanya stiker-stiker seperti ini itu bukan berarti kita menyetujui atau mendukung perilaku tersebut, bukan. Tapi gara-gara kita itu malas ribut aja sebenarnya gitu. Nah, coba ditanya lagi teman-teman perempuan yang lain. Gimana perasaannya ketika mendapatkan stiker-stiker seperti ini? Apakah dia senang? Saya kira tidak. Kalaupun ada ya berarti hanya satu atau dua orang saja yang merasa malah justru itu sebuah kesenangan begitu. Tapi kebanyakan perempuan tidak nyaman dengan adanya stiker yang mempertontonkan tubuh perempuan yang lain itu gitu. Nah, kediaman kami sebagai seorang perempuan itu juga patut kita transfer kepada halayak, kepada laki-laki terutama ya, karena barangkali laki-laki nggak tahu apa yang ada di pikiran kita kalau kita nggak mengungkapkannya itu nggak tahu. Begitu pula juga laki-laki. Kita juga tidak bisa mengerti apa kemauan laki-laki, apa yang ada di pikiran laki-laki ketika mengirimkan stiker kayak gini ya. Kita nggak tahu kalau laki-laki itu nggak ngomong gitu. Tapi yang kita persepsikan, yang kita artikan adanya stiker ini adalah perilaku yang tidak baik gitu dari laki-laki, niat yang tidak baik dari laki-laki. Meskipun ngakunya misalkan orang yang memberikan stiker ini loh, saya kan nggak bermaksud begitu, saya nggak bermaksud melecehkan gitu. Iya, tapi validasikan ke kami sebagai pemilik tubuh. Kami merasa terlecehkan, kami merasa terdolimi gitu dengan adanya stiker yang seperti itu. Maka ini patut untuk diketahui oleh laki-laki terutama. Begitu pula dengan yang ada di truk-truk ini ya. Kalau teman-teman ada yang dari jurusan bahasa ya, bahasa sastra atau bahasa Indonesia gitu, silahkan teliti ini bokong truk bukan bokong tapi bodi truk ini sepanjang jalan Pantura itu ada berapa truk yang menggunakan meme tubuh perempuan sebagai penyampai pesan mereka gitu. Ada berapa truk yang ada yang menempati jalanan, kemudian berapa truk pula yang menggunakan tubuh perempuan sebagai meme di badan truknya. Nanti akan sangat menarik banget gitu. Oke, baik, itu tadi adalah ini ya, seksisme di stiker ataupun di meme yang ada di truk. Belum yang lain masih ada banyak lagi juga, tapi
Saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman ini salah satunya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada lagi seksisme dalam lagu atau lirik lagu. Oke, sebentar. Bentar ya. Aduh. Yang selanjutnya adalah seksisme dalam lirik lagu. Ini sebetulnya masih banyak sekali yang saya pergunakan di sini. Ada dua contoh lagu. Contohnya ada 2 lagu ya. Nah, sebetulnya masih ada banyak sekali nih lagu-lagu yang mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata seksisme. Kalau dari ini, kira-kira judul lagunya yang ada di layar ini apa, teman-teman? Apa? Bojo Galak. Bojo Bojo Galak. Galak. Bojo Galak langsung ngena ya, langsung bisa mengidentifikasi ini lirik lagu apa. Lagunya yang kayak gimana? Ada yang ini familiar? Ada yang tahu? Kebanyakan dari kita hampir lah semuanya tahu ya. Bahkan teman-teman mahasiswa yang tidak berasal dari Jawa pun barangkali pernah mendengar lagu ini. Karena selama kamu hidup di Jawa, pasti entah itu di hotel, entah itu di manapun gitulah, pasti diputar lagu ini. Lagu Bojo Galak ini. Nah, lagu Bojo Galak ini dipopulerkan oleh Via Valen beberapa tahun yang lalu, yang diciptakan oleh siapa ya? Saya kok adalah penciptanya, nanti bisa di googling itu penciptanya siapa. Nah, beberapa kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya sebetulnya mengandung unsur seksisme gitu. Nah, kalimat ini saja yang saya cuplik di sini ya. Seneng mureng duwe bojo kok ora tau ngepenake gitu. Terus yang kalimat kanan itu ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing omongane sengak, seneng gawe aku susah nanging aku wegah pisah. Nah, ini kita bisa melihat dari 2 sudut pandang. Satu dari sudut pandang secara akademis, secara ini ya, dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender, yang satu dari sudut pandang kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kalau yang dari sudut pandang kedua, kita memang tidak bisa menganggap ini salah gitu, karena realitasnya memang seperti ini kebanyakan. Lagu ini berasal dari realitas yang mampu di-capture, yang mampu capture itu apa ya? Yang mampu ditangkap oleh pencipta lagu begitu ya. Dan ini sebagian besar dialami oleh masyarakat Indonesia gitu. Ada loh realitas yang kayak gini, orang yang punya suami atau istri yang galak gitu. Yang omongannya itu menyakitkan hati, sengak. Sukanya bikin susah. Terus tapi kita tuh masih seneng sama orang yang seperti itu, meskipun dia galak, meskipun dia sering membuat kita susah, tapi kita masih yang ini. Salah satu realitas yang dihadirkan melalui lagu. Akan tetapi di sisi lain dari segi akademisi dari segi keilmuan begitu, ternyata yang seperti ini tuh seksisme gitu. Nah, bagaimana dong kita? Padahal ini kan sudah menjadi realitas, sudah menjadi budaya yang ada di masyarakat gitu. Nah, ya ini menjadi tugas kita bagi orang-orang yang sudah melek akan pendidikan untuk memperbaharui, untuk membenahi lagi realitas-realitas yang ada di masyarakat agar tidak semakin berlarut-larut kayak gini gitu. Nah, Bojo Galak ini, lagu Bojo Galak ini sudah dibuat tulisan jurnal oleh siapa ini Mbak? Bisa next Mbak. Dari segi ilmiah itu sudah dikaji ya oleh Ida Herawati pada tahun 2018 dengan judul Seksisme dalam Lagu Bojoku Galak Via Valen. Nah, ini adalah salah satu penelitiannya yang ditulis ke dalam jurnal. Nah, menurut Ida Herawati, lirik ini sangat mendiskreditkan baik laki-laki ataupun perempuan. Penggambaran perempuan di dalam lirik lagu ini itu sangat memojokkan, sangat tidak menguntungkan perempuan. Begitu pula dengan laki-laki, tidak hanya perempuan tapi laki-laki. Laki-laki itu atau suami di sini ya digambarkan sebagai seseorang yang superior,
ingin menang sendiri, emosian, cemburuan, egois gitu. Ini gambaran laki-laki di dalam lagu ini. Sedangkan perempuan itu selalu digambarkan sebagai sosok yang lemah, yang setia, yang pasrah menerima nasib, tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ini menjadi seksisme? Ya iya, seksisme. Orang-orang yang seperti ini tuh tidak perilaku-perilaku atau sifat-sifat seperti ini tidak hanya dimiliki oleh perempuan saja, dan emosian, cemburu, egois, galak itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Perempuan juga ada loh yang kayak gini. Laki-laki juga ada yang pasrah menerima nasib, tidak suka konflik, itu juga ada gitu. Tapi sifat-sifat yang seperti ini selama ini seakan-akan itu langsung kemudian diberikan kepada perempuan yang egois dan galak, main tangan, dan diberikan kepada laki-laki. Memang dalam beberapa kasus tidak salah, karena nyatanya memang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Nah, tidak semuanya itu berarti ya jangan menggeneralisir, jangan kemudian menganggap semua orang tuh kayak gitu loh maksudnya. Kesetaraan tuh gitu, keadilan tuh gitu. Oke, memang ada realitas bahwa laki-laki tuh memang galak dan cemburuan dan egoisan, memang ada, tapi tidak semuanya. Oke, perempuan juga ada yang pasrah menerima nasib, sukanya tidak suka konflik, tahan menderita, lemah. Ada, tapi nggak semuanya. Gitu maksudnya di sini. Oke. Kemudian next, Mbak. Yang kedua, ini ada lagu apa ini? Coba tebak teman-teman. Lagunya apa ini? Ini memang generasi kalian masih SD kalau nggak salah lagu ini ya. Kalau nggak SMP masih SD. Siapa apa coba? Lagunya kayak gini nadanya. Istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Gitu. Apa? Lagunya Kawin apa? 3 ya, Bu? Kawin 3. Iya. Judulnya itu apa ya? Duh, saya lupa. Saya lupa judulnya. Judulnya apa? Ya, tapi betul itu. Itu diciptakan oleh Ahmad Dhani, yang dinyanyikan oleh Ahmad Dhani juga. Nah, menurut saya lagu ini juga kurang ini ya, terlalu menyudutkan perempuan gitu ya. Seakan-akan perempuan di sini menjadi objek seksualitas atau objek dari kehidupan laki-laki gitu. Nah, ini kan menceritakan tentang keputusan atau gairah seorang laki-laki yang memilih untuk memiliki istri 1, 2, ataupun 3 gitu kan. Dan yang diceritakan di sini bagaimana sikap dari perempuan, istri kedua yang ketika merajuk, maka laki-laki harus bagaimana begitu. Nah, seakan-akan ini menggambarkan tentang sikap atau sifat kejantanan laki-laki dalam menundukkan perempuan gitu. Kalau saya membacanya begitu. Dan masih ada banyak lagi contoh lagu-lagu yang lain yang memiliki nilai-nilai seksisme kayak gini. Kemudian next, Mbak. Selain lagu juga kita ada, oke, bisa next. Oke, KBBI teman-teman. Di dalam KBBI itu juga banyak loh seksisme. Ini beberapa bulan yang lalu ya, pegiat sastra kemudian bahasa Indonesia itu ada kayak bukan simposium ya, tapi mereka mengadakan entah musyawarah atau diskusi atau apa secara nasional gitu. Salah satunya membahas soal kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di dalam KBBI yang masih bias gender gitu. 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu saja, kalau teman-teman mencari kata perempuan di dalam KBBI, itu konotasinya sangat buruk sekali, apalagi menggunakan kata wanita, konotasinya sangat buruk sekali. Di bawahnya mungkin wanita, terus kemudian artinya apa gitu ya. Di bawahnya itu nanti ada padanan kata atau kata terusan yang tidak enak sekali dibaca. Yang bawahnya itu setelah wanita itu nanti ada wanita jalang, wanita pelacur, wanita penghibur gitu. Di KBBI ada yang kayak gitu.
Kemudian contoh-contoh yang diberikan itu juga sangat seksisme sekali, yang sangat tidak menguntungkan perempuan gitu, tidak menguntungkan kehormatan perempuan, tidak. Seakan-akan ketika kita mencari kata wanita, itu yang ada di sana yang langsung on gitu, itu adalah wanita jalan, wanita pelacur, wanita penghibur, itu gitu. Tapi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki enggak ada padanan kayak gitu. Laki-laki pelacur, laki-laki penghibur, itu enggak ada. Tapi kalau wanita ada. Tapi sekarang KBBI online, karena tadi ya ada upaya yang dilakukan oleh beberapa orang, penggiat sastra dan gender itu sudah diperbaiki, alhamdulillah, secara online ya. Tapi kalau kamus-kamus yang ada, kamus-kamus offline, karena sudah dicetak tahunan yang lalu, nah itu masih ada padanan di situ. Wanita pelacur, wanita penghibur, dan lain sebagainya, itu masih ada. Tapi kalau KBBI online sekarang sudah agak lumayan diperbaiki, gitu. Meskipun tidak semuanya ya. Karena yang namanya sudah terlanjur seksisme dari sononya, dari budayanya, memang susah untuk diperbaiki dengan begitu saja gitu. Jadi ini memang pelan-pelan, sangat pelan-pelan sekali untuk memperbaikinya. Nah, kata-kata perempuan sudah lumayan bagus. Nah, ini salah satu kata di dalam KBBI yang masih mengandung seksisme, salah satunya adalah penyebutan kata dara. Dara ini diartikan sebagai apa nih? Diartikan sebagai anak perempuan yang belum kawin. Jaka kan ini tapi darah itu ada artinya keperawanan loh, ada loh. Tapi kalau jaka nggak ada nih di sini. Secara seksualitas nggak ada di sini. Kan nggak ada, perjakaan nggak ada. Tapi kalau perawan darah itu ada, sesuatu hal yang ya sulit untuk kami bareng pernah kali kartu, dan akhirnya karena saking banyaknya dan saking lamanya ini tidak lazim, dan pun sebagai orang penikmat produk KBBI itu akhirnya juga menganggap lazim kan, karena tidak ada kata lain ataupun referensi lain yang bisa membandingkan arti ini gitu, sehingga itu yang satu-satunya referensi yang digunakan. Akhirnya kita benarkan, seakan-akan kita benarkan. Gitu. Baik, selanjutnya Mbak atau Mas. Nah, inilah yang disebut sebagai seksisme. Seksisme itu seperti apa gitu kan? Tadi kita sudah membahas soal seksisme. Lalu artinya apa sih seksisme itu? Saya berikan contoh-contohnya terlebih dahulu, kasus-kasusnya terlebih dahulu, baru ini saya paparkan arti dari seksisme itu apa. Nah, seksisme itu penggunaan bahasa yang memposisikan salah satu gender pada tataran subordinasi atau tidak setara. Salah satu gender di sini artinya bisa laki-laki, bisa juga perempuan dalam keadaan yang tidak setara. Ada yang dikorbankan di sini, yang menjadi korban di sini. Ada yang menjadi yang dirugikan di sini. Salah satu gender, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, menurut Waring, bahasa seksisme itu bahasa yang merepresentasikan pria dan perempuan secara tidak setara, agak melecehkan begitu. Kalau laki-laki itu biasa saja artiannya, sedangkan kalau perempuan kok begini, atau dibalik, menggunakan ejaan-ejaan ataupun untuk menyebutan sesuatu itu lebih banyak menggunakan laki-laki atau perempuan, juga merupakan dari bahasa-bahasa seksisme. Kemudian selanjutnya Mbak. Nah ini kalau ini juga saya dapatkan dari beberapa jurnal. Dia bahasa kalimat-kalimat di dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ataupun nilai seksisme gitu ya. Kemudian bisa next. Nah, ini tambahan keterangan lagi juga, seksisme itu merupakan salah satu diskriminasi ya, karena diskriminasi itu berarti ya sama dengan kekerasan.
baik itu kekerasannya levelnya itu baru level tahap bawah atau menengah, itu belum pada tahap atas ya. Kalau tahap atas itu kerusakannya sangat besar sekali kekerasannya. Tapi seksisme ini bukan berarti kerusakannya tidak besar. Kerusakannya besar juga, tapi tidak saat ini gitu, tidak bisa kita lihat saat ini juga kalau seksisme itu. Ini merupakan salah satu diskriminasi. Kamu udah ngisi post-test? Oh iya, bareng wae. Itu seksisme. Kemudian jenis seksisme itu juga tidak hanya tindakan, tapi juga perkataan. Perkataan-perkataan yang mengandung seksisme itu juga banyak. Kemudian tindakan-tindakan yang berupa seksisme itu banyak. Meme ataupun kartun ataupun tadi ya stiker, gambar itu yang mengandung seksisme. Unsur seksisme itu juga banyak sekali. Nah, sebagai segala macam diskriminasi terhadap perempuan ataupun laki-laki dikarenakan jenis kelamin mereka dan dibuat dengan alasan-alasan yang tidak relevan. Itu seksisme menurut Gradol dan next, Mbak. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, korban seksisme itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Dan bisa lanjut lagi. Nah, ini gender boxes. Kenapa kok seksisme itu ada? Kenapa kok seksisme dari bentuk perkataan, perbuatan, ataupun gambar-gambar itu ada? Karena ada gender boxes ini. Gender boxes ini gambar saya adalah sebuah box, sebuah kotak, sebuah kardus gitu ya. Nah, perempuan ataupun laki-laki itu sudah dikonsepkan seperti apa oleh masyarakat dan itu kayak dimasukkan ke dalam kotak gitu loh. Nah, yang masuk di dalam kotak itulah itu adalah kondisi perempuan, itu adalah gambaran dari perempuan. Yang di luar kotak itu bukan perempuan gitu. Perempuan itu seperti apa yang dikonsepkan oleh masyarakat? Mbak Tina, KPI. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Ya ada acara di sini? Iya, sama Dispora Jateng. Oh oke. Monggo silakan. Ya monggo silakan. Mohon maaf nih wis pakai kenean ki enggak kenal. Oke, baik. Mohon maaf ada iklan. Gender boxes itu begini. Perempuan itu digambarkan seperti apa oleh masyarakat. Maka ketika perempuan menyalahi gambaran oleh masyarakat itu seakan-akan tidak sah menjadi perempuan, seakan-akan kemudian patut untuk diolok-olok keperempuanannya gitu. Misalkan di sini ya, di dalam box ini perempuan itu digambarkan masyarakat misalkan tidak berbicara keras-keras, lemah lembut, tidak keluar malam, putih dan langsing, feminim, pintar mengurus rumah. Itulah gambaran yang digambarkan oleh masyarakat tentang perempuan. Maka menaati gambaran masyarakat ini, dia malah tidak sah disebut sebagai perempuan kok tidak putih. Kamu tuh kulitmu kok gendut banget. Perempuan kok gendut banget malam-malam. Betulnya adalah itu ya, gender boxes yang dibentuk oleh masyarakat. Masyarakat menentukan nilai-nilai tersendiri untuk perempuan dan laki-laki. Kalau ini nilai khusus untuk perempuan, kalau ini adalah nilai khusus untuk laki-laki. Maka ketika perempuan kok nyebrang nilai, maka dia dianggap aneh, dia dianggap tidak taat, dia dianggap tidak perempuan lagi gitu. Perempuan kok tidak pintar mengurus rumah, dia kayak tidak sah menjadi perempuan. Dia tidak dianggap sebagai perempuan gitu. Itu pula dengan laki-laki. Gambaran laki-laki yang dibuat masyarakat itu laki-laki harus macho, laki-laki harus six pack, laki-laki harus pemberani, harus maskulin, harus bertanggung jawab, harus bijaksana, harus gajinya lebih besar daripada perempuan, daripada istri. Kok ada laki-laki yang gajinya lebih kecil daripada istri? Loh, kamu ini laki-laki nggak sih? Kamu ini suami nggak sih kok gajimu lebih kecil daripada istrimu? Malu dong sebagai suami, gaji kok lebih kecil gitu. Nah kayak gitu, langsung soal apa yang dibentuk
Seksisme masyarakat Sinyal. Oke, baik. Saya lanjutkan saja ya langsung pada beberapa pandangan Al-Qur'an berkaitan tentang perempuan dan laki-laki. Sebetulnya Al-Qur'an itu memandang setara antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan. Mana yang lebih utama, mana yang lebih tinggi itu tidak dipandang oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak memandang itu. Tidak memandang hanya salah satu jenis kelamin saja yang lebih unggul gitu. Bisa next lagi Mbak, yang langsung ke ayat Al-Qur'an itu. Bagaimana Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan. Lagi. Ya ini, oke. Konsep kemanusiaan laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'an. Seringkali Al-Qur'an itu dijadikan sebagai kambing hitam gitu ya. Ini mohon untuk dicerna lebih baik agar tidak salah dimengerti kata-kata saya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kambing hitam, bukan. Tapi dijadikan sebagai kambing hitam oleh orang-orang untuk mendukung sikap mereka terhadap perlakuan seksisme ini. Seakan-akan Al-Qur'an itu lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin saja gitu. Padahal tidak, Al-Qur'an itu enggak memandang satu jenis kelamin itu lebih unggul daripada yang lain, itu enggak loh. Kalau memang Al-Qur'an memandang demikian, berarti kan Allah kalau gitu tidak maha adil dong ya. Allah hanya berlaku adil untuk laki-laki saja misalkan ya. Padahal harusnya enggak. Dalam ketauhidan kita tuh enggak kayak gitu. Ketauhidan kita tuh mengatakan bahwa Allah itu maha adil. Kalau Allah maha adil berarti Allah juga sudah sewajarnya berlaku adil kepada semua makhluknya, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak akan meninggikan derajat salah satu jenis kelamin saja hanya karena dia berjenis kelamin tertentu. Misalkan laki-laki gitu. Allah tidak akan meninggikan derajat laki-laki hanya karena dia berjenis kelamin laki-laki. Tapi Allah meninggikan derajat laki-laki ataupun perempuan karena ketakwaan dia. Kalau perempuan itu takwa, ya berarti dia lebih baik daripada laki-laki yang tidak takwa. Kalau laki-laki itu takwa, ya dia lebih baik daripada perempuan yang tidak takwa. Begitu. Konsep Al-Qur'an itu begitu dalam memandang laki-laki ataupun perempuan. Jadi perlu kita selidiki kembali kalau ada entah ulama ataupun penceramah gitu yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menganggap laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Itu perlu kita selidiki kembali tafsir mana yang dia gunakan. Karena pasti itu keliru, tidak sesuai dengan ketauhidan yang selama ini kita terima gitu ya. Ketauhidan yang selama ini kita yakini gitu. Ketauhidan kita mengatakan bahwa Allah itu maha adil, pasti. Tidak mungkin Allah tidak berlaku adil, termasuk juga kepada perempuan gitu. Nah, misalkan ini ya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini juga sama. Ayat ini yang semakin mempertegas lagi bahwa ya Allah itu iya ya benar, Allah itu memang maha adil dan yang bisa menjadikan seseorang itu mulia atau tidak, lebih berharga atau tidak itu hanyalah ketakwaan dia, bukan jenis kelamin dia. Gitu. Kemudian selanjutnya Mbak ada lagi ayat Al-Qur'an. Masih ada lagi. Next. Nah, ini At-Taubah ayat 71 juga sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Keterangannya ada di selanjutnya bahwa ayat ini sebetulnya menegaskan bahwa di antara laki-laki dan perempuan itu harusnya saling tolong-menolong. Semuanya saling bergantungan, saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Tidak kok kemudian perempuan yang hanya bergantung pada laki-laki saja, tidak. Atau laki-laki saja yang bergantung pada perempuan saja, tidak. Tapi ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, di sini kan tidak dijelaskan bahwa ba'duhum ini humnya kembalinya ke siapa? Apakah ke laki-laki, sedangkan yang belakang itu kembalinya ke perempuan? Kan tidak. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa ba'duhum awliya'u ba'd gitu. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Berarti saling ketergantungan itu berarti ya, perempuan juga bergantung pada laki-laki, laki-laki juga bergantung pada perempuan. Dalam hal apa? Tolong-menolong kebaikan. Begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, silahkan saya kembalikan kepada moderator untuk berdiskusi ataupun sharing juga dari teman-teman. Begitu. Monggo, silahkan. Mohon maaf sebelumnya karena sempat ada gangguan. Oke, itu dia tadi teman-teman penyampaian dari pemateri kita dari Ibu Usfiatul Marfuah mengenai seksisme. Sekarang kita buka sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Biar kelihatan kita sekarang ini apa? Ini apa? Nama akunnya. Oke, teman-teman silahkan yang ingin bertanya. Halo Kak, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Ismi Yuliana. Iya, tapi saya mohon maaf sebelumnya izin off cam belum bisa buka kamera. Iya, baik. Oke. Sebelumnya terima kasih juga untuk Ibu Usfiatul Marfuah. Tadi sangat bermanfaat sekali untuk saya yang baru tahu tentang seksisme. Ternyata seksisme itu begitu. Sejauh ini saya cuma tahu tentang kesetaraan gender, Bu. Sebelumnya begitu. Jadi ini saya mau tanya, mungkin ini nanti menjerumusnya ke sikap. Jadi kan banyak juga dari kita yang kayak apa ya, secara nggak sadar ya, mungkin kita tuh sering bilang, ih kamu kan cewek, nggak usah ribet nyari duit, tinggal cari suami yang mapan gitu. Atau juga, ih kamu kan cowok, kok nangis. Nah itu kan salah satu sikap seksisme juga gitu. Nah, yang mau saya tanyain, bagaimana cara menghilangkan sikap kita yang secara tidak sengaja berkata seperti itu, kemudian bagaimana sikap kita sebagai orang yang dikatakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu dia pertanyaan dari Ismi Yuliana. Gimana Ibu, ini enaknya kita tampung dulu atau langsung kita jawab nih, Bu? Oke, sorry saya harus ke sana kemari untuk mencari tempat yang tenang. Oke, saya jawab langsung enggak apa-apa, Mbak. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan balik gitu ya. Tadi Mbak siapa yang tanya, saya kok lupa tidak mencatat Ismi siapa Yuliana, namanya. Ibu. Mbak Ismi ya. Oke. Mbak Ismi dan teman-teman yang lain, ya saya sangat senang sekali, makanya Mbak tadi saya katakan ya, saya sangat senang sekali karena isu gender dan keadilan sosial ini memang
tidak banyak dilirik ya dibandingkan dengan isu-isu yang lain, misalkan kayak radikalisme gitu. Kalah Mbak, isu radikalisme sama gender itu lebih seksian radikalisme kayaknya begitu. Radikalisme itu sudah menjadi isu yang secara nasional dan diarus utamakan gitu. Gender sudah diarus utamakan sejak lama, kan, tetapi masih kalah saja dengan isu-isu yang lain, Mbak. Kenapa ya? Karena banyak hal ya, Mbak ya. Karena ini gender itu berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai yang selama ini sudah kita terima ratusan atau bahkan jutaan tahun. Manusia sudah menerima nilai-nilai yang sangat seksis, yang sangat patriarki dan lain sebagainya itu. Kemudian ada pemahaman baru yang berangkat dari kesadaran gitu ya, berangkat dari pemikiran kritis terhadap ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama gitu. Itu kan tidak mudah gitu. Nabi saja perlu waktu 23 tahun untuk merubah kebiasaan masyarakat jahiliyah waktu itu Nabi gitu. Sedangkan kita ini siapa, nggak ada apa-apanya dengan Nabi gitu. Tapi saya senang sekali. Artinya semakin banyak teman-teman merasa bahwa isu ini adalah penting, merasa bahwa mendapatkan materi seperti ini adalah sangat berguna, bermanfaat, itu artinya nilai-nilai yang selama ini saya dan teman-teman yakini itu bisa diterima oleh masyarakat lebih banyak lagi begitu. Artinya akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan aware terhadap isu gender ini gitu. Di UIN Wali Songo itu sebetulnya ada Mbak mata kuliah tentang gender, Islam dan keadilan gender, itu menjadi mata kuliah pilihan. Kalau di Fakultas Dakwah masih ada, kalau di Tarbiyah kayaknya ada, Syariah juga ada. Kemudian fakultas yang lain saya tidak tahu. Tapi UIN itu melalui PSGA sudah mengupayakan untuk tiap-tiap fakultas itu memiliki RPS yang responsif gender. Meskipun nanti bentuknya kayak apa, itu juga lain lagi ya, bentuknya kayak apa, tapi sudah mengupayakan itu gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu upaya kita bersama kenapa KKN itu kemudian diarahkan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tema gender gitu. Ini upaya bersama yang patut kita apresiasi dan bagus sekali gitu. Nah, itu prolog jawaban dari tadi pertanyaannya Mbak Ismi. Kemudian sebelum menjawab bagaimana cara yang harus kita lakukan, perlu saya share kepada teman-teman bahwa manusia itu memiliki 3 dimensi, Mbak. Dalam filsafat atau di dalam agama atau di dalam apapun, manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi biologis, yang kedua adalah dimensi intelektual, yang ketiga adalah dimensi spiritual. 3-tiganya ini jangan dihilangkan dari kemanusiaan kita. Kalau manusia itu hanya dipandang dari segi biologis saja, artinya nanti ketika sisi biologisnya itu tidak menarik, maka dia tidak ada harganya. Contohnya begini, ketika perempuan itu tidak menarik dari segi biologis, dia tidak akan ada harganya. Perempuan dipuja-puja misalkan, itu ketika dia masih cantik, langsing, putih, bersih, wangi, harum sepanjang hari gitu. Itu masih dihargai, masih dihargai sebagai perempuan yang sangat berharga lah. Tapi ketika dia kemudian sudah gendut, sudah melahirkan anak, sudah tidak terurus lagi tubuhnya, nilainya menjadi turun. Gitu. Ini cara pandang manusia dari segi biologis itu kayak gitu. Dipandang turun akhirnya nilainya. Gitu. Padahal dia kan memiliki sisi spiritual dan intelektual, tapi tidak dipandang oleh orang lain gitu. Yang dipandang hanya sisi biologisnya saja. Begitu. Kemudian lagi ketika perempuan misalkan, ini bukan hanya perempuan saja, ada laki-laki juga, nanti saya jelaskan soal laki-lakinya. Perempuan juga ketika tidak bisa memiliki keturunan atau anak, itu kemudian dianggap berhak untuk dipoligami. Nah, itu adalah cara pandang kemanusiaan perempuan dari sisi biologis saja. Dari sisi spiritualnya tidak dianggap, dari sisi intelektualnya tidak dianggap. Hingga seakan-akan karena dia tidak bisa menghasilkan keturunan, ya sudah nilainya rendah gitu. Dia
berhak untuk dipoligami, loh salahmu nggak bisa punya anak gitu. Padahal dia sangat cerdas sekali, padahal dia sangat alim sekali, tapi tidak dipandang. Itu semua ketutup dengan salah satu kekurangannya dari segi biologis. Ini cara pandang yang salah, harusnya enggak. Ya memang perempuan itu dia memang secara biologis ada kekurangannya, tapi kekurangan itu tidak dibuat-buat oleh perempuan kan. Kekurangan itu datangnya dari Allah lah. Memang Allah memberikannya kayak gitulah bagaimana. Tapi kan dia masih memiliki sisi spiritual. Dia sangat alim, ahli ibadah loh. Ini juga harusnya tidak mengurangi kemanusiaannya dia. Dia sangat pintar sekali loh, ahli ilmu loh. Dia ketika kuliah tidak pernah bolos misalkan. IPK-nya bagus, sikapnya bagus gitu. Ini nggak pernah dipandang. Tapi harusnya ini dipandang sebagai salah satu kelebihan perempuan. Jadi kelebihan itu tidak hanya dari sisi biologis saja. Begitu pula dengan laki-laki. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika laki-laki itu hanya dipandang dari sisi ekonomi saja. Ketika dia menghasilkan banyak uang, maka dia disayang. Tapi ketika dia tidak bisa menghasilkan uang, dia akan dibuang. Ketika suami itu gajinya lebih tinggi, maka lebih disayang. Ketika dia tidak mampu memberikan gaji yang tinggi, maka dia tidak ada harganya. Nah, ini juga cara pandang yang salah, gitu kan. Padahal laki-laki juga memiliki sisi yang sama, spiritual juga, intelektual juga, tidak hanya biologis. Gitu. Nah, cara pandang seperti ini. Nah, bagaimana agar kita tidak melakukan yang seperti ini? Ya, kita harus belajar, Mbak, Mas. Tidak ada cara lain selain kita belajar dan mengasah kepekaan. Orang yang semakin lama semakin banyak belajar tentang kesetaraan dan keadilan gender, nanti dia akan semakin lama semakin peka. Maka dengan isu-isu yang menyakiti perempuan, isu-isu yang menyakiti laki-laki, kemanusiaan laki-laki ataupun perempuan, dia akan semakin sensitif. Gitu, dengan belajar itu tadi. Bukan berarti dia galak, bukan berarti aktivis gender itu galak, enggak, tapi dia memang sensitif pada isu itu gitu. Kita menjadi sensitif aja. Ibarat kita ya sudah wudhu, ini saya kiaskan ke perkara lainnya. Ibarat kita sudah wudhu, kita sudah tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, maka kita akan strict, maka kita akan berupaya untuk agar tidak melakukan itu, agar wudhu kita tidak batal kan gitu. Nah sama dengan isu keadilan dan kesetaraan gender juga sama. Semakin kita tahu apa yang membuat tidak adil pada keadilan gender, pada kesetaraan gender, kita akan semakin loh kok gini, mempertanyakan, loh kok gitu, loh seharusnya nggak gini, seharusnya nggak gitu. Nah ini loh yang benar kayak gini gitu. Kita memang nanti akan mendapatkan cap kayak cerewet gitu ya, karena semakin tahu harusnya bagaimana, tapi nggak apa-apa, karena ini adalah proses yang harus kita lalui begitu. Nah itu menurut saya Mbak Ismi. Jadi hal yang harus kita lakukan ya memang harus belajar. Mau nggak mau memang harus belajar terus-menerus, tidak hanya di bangku perkuliahan ya, tapi melalui seminar kayak gini, diskusi, ataupun membaca, menonton film yang berkaitan tentang isu-isu gender, dan lain sebagainya. Itu Mbak, saya kembalikan lagi. Kalau ada tanggapan, saya persilahkan Mbak Ismi dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu. Jadi begitu juga harus ada prosesnya, Bu. Nggak semua apa yang kita lakuin itu bisa secara instan berubah. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih sama-sama Mbak. Betul Mbak. Betul sekali. Semua perubahan itu pasti ada harganya dan ada waktunya. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Oke, masih ada lagi kah Mbak? Jika seksisme dianggap lumrah pada zaman sekarang, bagaimana sih cara meminimalisir bias seksisme dan sebagainya? Oke, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Seksisme sebenarnya kalau kita tahu seksisme itu apa, tanda-tandanya seperti apa, itu kita tidak akan menganggapnya lumrah, Mbak. Kita menganggapnya lumrah karena nggak tahu aja. Kita nggak tahu loh itu ternyata seksisme toh gitu. Kadang kan kita ikut menikmati ya, kayak tadi tulisan-tulisan di badan truk gitu. Kita juga kadang menikmati itu gitu. Tapi ya karena kita nggak tahu aja loh, kayak gitu ternyata melukai perempuan ya.
ternyata menyakiti perempuan, ternyata menganggap laki-laki dari sisi ekonomi saja itu juga melukai laki-laki ya. Itu setelah kita tahu kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu ya menganggapnya lumrah itu karena nggak tahu, bukan sebenarnya lumrah enggak. Kalau kita tahu itu nggak lumrah, Mbak. Dianggap lumrah karena ya itu tadi diulang-ulang dalam waktu yang lama dan orang-orang pada nggak tahu yang benar tuh yang kayak gimana gitu. Akhirnya dianggap lumrah, tapi sebetulnya tidak lumrah kalau kita tahu. Apa yang harus kita lakukan ya? Menyelenggarakan diskusi-diskusi kayak gini ya. Kemudian sharing-sharing dengan banyak orang. Kemudian juga melakukan penelitian tentang yang berkaitan tentang gender, seksisme, keadilan, kesetaraan gitu. Itu juga bisa dijadikan sebagai cara untuk semakin membuat orang itu paham dan tahu tentang isu-isu gender dan seksisme. Karena ternyata tugas ini masih sangat berat dan sangat banyak sekali ya Mbak ya. Karena masih banyak orang yang belum memahami dan belum mengerti tentang kesetaraan dan keadilan gender. Mohon maaf, dari mana Mbak? Oh, saya enggak tahu ya. Coba ke sana Mbak, barangkali ini ada informasinya. Nah, gitu. Bagaimana caranya agar tidak dianggap lumrah? Kita tunjukkan sisi yang seharusnya. Misalkan tadi ya, kita bisa membuat isu-isu tandingan atau bandingan gitu. Kalau memang sudah tahu bahwa tulisan-tulisan seksisme di truk itu adalah tidak baik dan kurang baik, maka seperti apa dong seharusnya yang baik gitu. Sehingga masyarakat itu bisa memilih, bisa memilih yang kayak mana sih yang baik itu gitu. Tidak hanya kita tuntut untuk berubah saja, tapi kita tunjukkan yang baiknya tuh kayak gimana gitu. Agar teman-teman kita tidak membuli atau membuat meme-meme ataupun stiker yang seksisme ke grup-grup, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus speak up. Yang sudah tahu harus speak up. Ngomong dong bahwa itu adalah perlakuan yang tidak benar. Gitu. Kemudian bisa ditawarkan pilihan lain. Stiker yang seperti apa sih yang menurut kalian itu tidak melukai harga dirimu? Tidak melukai harga diri perempuan, yang seperti apa? Tunjukkan, ini loh stikernya kayak gini gitu. Terkadang kita itu kalah gerak itu bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena orang-orang yang seksisme itu lebih banyak, bukan, tapi mereka itu yang mau bergerak, mereka itu yang mau ngomong gitu. Kita sebenarnya lebih banyak loh yang tidak nyaman dengan stiker yang seperti itu, tapi tidak mau ngomong. Makanya nggak ada orang yang tahu kalau kita nggak nyaman gitu. Mereka yang melakukan seksisme itu sebenarnya orang-orangnya sedikit kok. Akan tetapi dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Makanya seakan-akan itu abadi gitu ya. Padahal nggak abadi juga. Tapi karena gara-gara dia ngomong terus dan melakukan itu terus itu. Sedangkan kita nggak pernah meng-counter itu. Kita nggak pernah meng-counter, kita nggak pernah menunjukkan seperti apa sih stiker yang baik itu, stiker yang kita inginkan tuh kayak apa, itu nggak pernah kita sampaikan. Sehingga tenggelam kan akhirnya, ya balik lagi gitu. Maka setelah ini silakan speak up ke grup masing-masing kalau masih ada orang-orang yang berlaku seksisme. Tidak hanya perempuan loh ya, laki-laki pun juga sama. Harus sebagai aktor gitu, mendampingi perempuan, juga mendukung perempuan, bersama-sama berjuang dengan perempuan untuk melawan seksisme ini. Gitu. Kemudian selanjutnya dari Mbak Indriani, suatu forum membuat seminar poligami. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu? Karena jika ditilik lebih dalam pemaparannya. Oke, ini juga sama ya, poligami itu di dalam kajian gender juga dibahas panjang kali lebar, tidak pernah selesai gitu. Nah, pemahaman tentang ayat poligami ini kan berawal dari surat An-Nisa ayat 4 kalau tidak salah ya. Apa itu yang mulainya apa ya? Suratnya itu yang biasanya gara-gara para ulama ataupun mubalighah itu menyampaikannya hanya sepenggal saja sehingga kita pun juga hafalnya sepenggal ya.
Biasanya hanya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' gitu kan. Itu. Padahal sebelum kalimat itu tuh ada kalimat lain loh dalam satu ayat loh. Tapi yang sering digunakan untuk dalil itu hanya mulai dari fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Awal yang enggak dipakai, belakangnya masih ada lagi itu kalimat di dalam satu ayat padahal. Tapi nggak pernah dipakai secara tuntas gitu. Ini salahnya di mana? Salahnya sejak dalam pemikiran, sejak dalam penafsiran ayat tersebut. Bukan saja sejak dalam penggunaan yang enggak, tapi dari penafsirannya saja sudah salah dari surat An-Nisa ayat 4 ini gitu. Nah, menurut salah satu tokoh feminisme muslim, dan ini kebetulan berjenis kelamin laki-laki ya, Yai Fakihuddin Abdul Qadir. Kalau teman-teman tidak sudah familiar dengan nama ini ya, beliau mengarang buku, salah satunya adalah bukunya judulnya Sunnah Monogami, bukan poligami tapi Sunnah Monogami, beristri satu, monogami. Nah, itu berasal dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 4. Menurut Yai Fakih, surat An-Nisa ayat 4 ini bukanlah ayat poligami, tapi justru ayat monogami. Dilihat dari mana? Dari satu rentetan ayat itu secara utuh, jangan sepenggal-sepenggal, tapi secara utuh. Justru ayat ini itu tidak berbicara soal poligami, tapi justru monogami. Pertama, ayat ini asbabun nuzulnya dilihat. Itu tentang apa kejadiannya? Fenomenanya yang terjadi apa? Itu tentang penguasaan harta anak yatim oleh wali. Gitu. Nah, para laki-laki yang menjadi wali anak yatim ingin menguasai harta anak yatim gitu. Nah, mereka dengan cara apa? Dengan cara menikahinya dan tidak membayarkan mahar sebagaimana dengan perempuan-perempuan yang tidak yatim ya, perempuan-perempuan pada umumnya begitu. Dia tidak mau memberikan mahar pada anak yatim ini gitu. Kemudian turunlah teguran Allah melalui surat An-Nisa ayat 4. Itu berbicara soal anak yatim, soal perlindungan anak yatim, perlindungan harta-harta anak yatim gitu. Kata Allah di dalam surat ini, kamu jangan berlaku demikian, kamu jangan menguasai harta anak yatim begitu. Kalau kamu memang ingin menikah, lebih baik menikahi orang lain 1, 2, 3 atau bahkan 4 daripada menikahi anak yatim. Yang seperti itu tadi dengan caramu itu tadi, dengan cara memiliki tujuan untuk menguasai hartanya, itu lebih buruk gitu. Maksudnya begitu. Jadi masna wa thulatha wa ruba' di sini bukan poin inti yang ingin dijelaskan oleh Al-Qur'an, bukan, tapi ini hanya pengandaian saja. Gara-gara ada satu fenomena kemudian ini diandaikan gitu loh. Kayak ibarat kata gini loh. Loh, kamu itu kan punya mah. Kamu jangan makan yang manis-manis, jangan makan yang pedes-pedes, jangan makan yang asam-asam karena kamu punya mah. Lebih baik kamu itu makan yang ini makanan-makanan yang aman untuk kamu makan gitu. Nah, kalimat ini kan bukan sedang menceritakan bahwa kamu haram makan pedas dan pedas dan ini kan pecut tuh apa sih? Asam. Kamu haram makan pedas dan asam kan bukan. Juga bukan anjuran untuk makan yang sedang-sedang saja kan tidak. Tapi ada faktor lain yang kemudian membuat larangan kamu memakan pedas dan asam. Yaitu apa? Kamu punya mah gitu loh maksudnya. Nah, ayat poligami juga begitu. Harusnya dipandang sebagai begitu ya. Kamu tuh daripada menikahi anak yatim yang tidak kamu bayar menggunakan mahar, kemudian kamu untuk menguasai hartanya, lebih baik daripada kamu begitu, lebih baik kamu menikahi perempuan-perempuan 1, 2, 3 atau bahkan 4 begitu. Jadi kalimat 1, 2, 3 atau 4 itu tidak berdiri sendiri. Ada ilatnya, ada syaratnya itu tadi gitu. Kemudian hal ini bisa diperkuat lagi dengan poin khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu masih dalam satu kalimat loh, satu ayat loh ya.
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu seru sekali, tidak dikutip gitu loh. Itu ditinggalkan, padahal itu justru penekanannya di situ. Monogaminya tuh di situ. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka ya satu saja gitu. Intinya di situ, monogaminya di situ, bukan kok malah justru ayat ini dipahami sebagai ayat poligami gitu. Ini ayat monogami loh. Dan ada beberapa ahli tafsir yang menafsirkan demikian, akan tetapi kurang populer gitu. Karena ya dalam tanda kutip ya, konsumennya lebih banyak yang memilih untuk menjadikan ini sebagai anjuran untuk poligami daripada monogami gitu. Nah, ini kita harus meluruskan itu. Kita harus menyampaikan tafsir yang kayak gini juga. Ada tafsir lain loh dari ayat ini, tidak hanya melulu soal itu tadi gitu. Ada tafsir lain, ada salah satu miss yang dilewatkan dari pemaknaan ayat ini, dari pemahaman ayat ini. Missnya di bagian ini loh gitu. Kita harus menunjukkan itu agar orang-orang juga paham gitu. Bukan kok malah semakin menjadikan ayat ini untuk bahan candaan dan lain sebagainya. Begitu Mbak Indriani dan dan Mas Dimas Saputra tadi ya. Baik, apakah ada ini tanggapan lagi? Barangkali masih ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, atau masih bulat gitu penjelasan saya. Monggo silahkan. Saya persilakan untuk menanggapi. Di kelas saya itu Mbak, saya semester ini mengajar Islam dan kesetaraan gender, hanya diambil oleh 2 orang mahasiswa saja. Itu saya sampai woro-woro ke teman-teman yang lain, bagi siapa yang mau join ke kelas saya sangat berterima kasih sekali dan saya mempersilahkan. Kemudian ada mahasiswa FST yang join, 1 saja. Saya pernah ngisi di salah satu acara di UKM gitu berkaitan tentang gender, lalu saya woro-woro kan, silakan kalau mau join di kelas saya. Ternyata ada 1 mahasiswa yang join di kelas saya. Meskipun tidak full juga ya, ada kadang join, kadang enggak gitu. Tapi saya sangat senang sekali ada yang mau join. Oke? Begitu, Ya, Mbak. oke. Mungkin ada 1 penanya lagi. Barangkali mungkin ada. Silakan kami buka untuk 1 penanya terakhir. Silahkan bagi teman-teman barangkali ada. 1 penanya terakhir lagi. Oke, baik. Kita tunggu ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada penanya lagi. Baik, demikian sesi tanya jawabnya sudah habis nih teman-teman. Sekarang boleh Ibu untuk closing statement dari Ibu Usfiatul Marfuah atau pesan Ibu buat teman-teman peserta di sini, Bu. Silahkan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sangat bahagia dan senang sekali dan mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah mau saja untuk mendengarkan ataupun ikut diskusi berkaitan tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dan tentunya tidak alergi gitu ya dengan isu gender begitu. Tidak usah takut bahwa orang yang mengerti isu gender itu akan mendapatkan cap suami-suami takut istri ataupun istri yang biasanya cap yang diberikan itu yang buruk-buruk begitulah, nggak usah takut karena kita juga tidak dalam rangka untuk melawan seseorang juga enggak. Yang kita lawan, yang kita perlu luruskan itu adalah ajaran-ajaran yang selama ini memang belum berpihak pada perempuan terkhususnya ya gitu. Nah, kita juga sama-sama belajar berkaitan tentang isu-isu sosial yang ada di lingkungan kita gitu. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman tim KKN kelompok 50 ya atas berkenannya belajar bareng dan sharing bareng pada
pagi hari ini. Semoga yang kita bahas kurang lebih 1,5 jam ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan teman-teman juga bisa menceritakannya ataupun meneruskannya kepada teman-temannya yang lain juga yang berada di dalam lingkup lingkaran sosial ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu Mbak, kurang lebih mohon maaf dari saya apabila ada kekurangan, kesalahan, ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Selamat melanjutkan program KKN selanjutnya. Semoga sukses sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Usbatul Marfuah. Saya izin menyampaikan kesimpulan secara singkat yang saya dapat dari diskusi online ini. Jadi kita telah menyimak bersama bahwa seksisme ini ternyata telah mendarah daging di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi korban seksisme atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan seksisme itu. Nah, teman-teman jangan takut untuk speak up mengenai seksisme ini. Nggak usah khawatir kita ketika kita bahas tentang kesetaraan gender, nggak usah khawatir kalau nantinya kita dibilang, ih sensitif banget sih, nggak usah khawatir karena tadi kita harus menyampaikan kebenaran dan kita harus tidak melestarikan seksisme lagi di kehidupan kita gitu. Oke, baik. Demikian kesimpulannya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada materi dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Selanjutnya, pengisian link presensi. Peserta dapat mengisi link yang diberikan oleh panitia pada room chat ya. Sudah bisa dilihat? Sebelumnya mohon izin undur diri dari Zoom. Apakah diperbolehkan, Pak? Iya, Ibu. Iya. Oke, selamat menjalankan KKN ya, Mbak. Semoga lancar sampai akhir kegiatannya. Saya izin untuk leave dari grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuk sesi foto bersama ya teman-teman. Silahkan untuk on cam semua. Silakan untuk on cam semua. Silahkan Maulida Fitri, Lutfiatur Rohmah, Milatu Zulfa, Indriani. Silahkan untuk on cam kamera semua. Kita sesi foto bersama nih. Oke, untuk teman-teman silakan untuk on cam ya. Kita hitungan 1, 2, 3. Nanti kita foto dari sini. Silakan teman-teman untuk on cam semua ya. Semua aku gembel banget ya gitu. Oke, langsung. Oke, hitungan 1, 2, 3. Semuanya mana? Oke. Satu lagi yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, dengan demikian maka berakhirlah acara pada hari ini.
Terima kasih kehadiran Ibu Syatul Marfuah dan terima kasih atas kehadiran kalian semua peserta diskusi online pada hari ini. Antusias kalian luar biasa sekali dalam diskusi online pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu mana ribut. Oke, silakan untuk teman-teman bisa meninggalkan room ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Silahkan bisa meninggalkan meeting Zoom ini.